Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kasih Tuhan selalu menjadi bahagian kita sehingga kita dapat memuliakan Dia di sepanjang hari ini. Renungan kita pada saat ini Sabtu 27 Agustus 2022 dengan judul Tongkat Kerajaannya. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Harapan kita terus diperkuat oleh pengetahuan bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Biarlah iman kita bertumpu pada fondasi ini, karena itu akan bertahan selamanya. Gantinya berdiam di dalam kegelapan setan dan takut akan kuasanya, kita hendaknya membuka hati kita untuk menerima terang dari Kristus dan membiarkannya bersinar kepada dunia, menyatakan bahwa Dia di atas semua kuasa setan, bahwa lengannya akan mendukung semua yang percaya kepadanya. Semua kuasa diberikan ke dalam tangannya agar Dia dapat membagikan karunia-karunia yang melimpah kepada manusia, memberikan karunia yang tak ternilai dari kebenarannya sendiri kepada manusia yang tidak berdaya. Ini adalah pesan yang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada dunia. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga yang harus diberitakan dengan suara nyaring dan disertai pencurahan rohnya dalam jumlah besar. Perkembangan segala kemampuan kita adalah kewajiban yang pertama yang menjadi utang kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Tidak seorang pun yang tidak bertumbuh setiap hari dalam kemampuan dan kegunaan menggenapi maksud dari kehidupan ini. Oleh mengaku mempunyai iman dalam Kristus, kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk menjadi pekerja bagi Tuhan, dan kita harus menumbuhkan setiap kecakapan ke derajat kesempurnaan tertinggi, agar kita dapat berbuat sebanyak-banyaknya kebajikan yang sanggup kita lakukan. Mereka yang mencari kebenaran Kristus akan memikirkan tema-tema besar keselamatan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin yang sangat penting dalam renungan kita pada saat ini, yaitu bahwa iman kita harus bertumpu di dalam kebenaran Kristus. Dan itulah yang menjadi fondasi atas iman percaya kita. Sebagaimana yang Tuhan Allah nyatakan kepada Yesus Kristus bahwa kepadanya lah Dia berkenan. Dia menyerahkan segenap segala sesuatu yang akan dilaksanakan di dunia ini untuk penyelamatan manusia melalui Yesus Kristus. Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus Kristus di dalam misinya. Kita menjadi rekan sekerja Allah untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan Yesus harus dinyatakan untuk menjadi terang di dunia ini, yaitu melalui saudara dan saya sebagai anak-anaknya, sehingga kita dapat bercahaya memancarkan kasih Kristus. Itulah pekabaran daripada malaikat ketiga, bagaimana kita menyampaikan pekabaran ini menjadi pekabaran keselamatan bagi dunia ini. Dan setiap orang yang ada di dalam Tuhan dikatakan bahwa pasti akan bertumbuh senantiasa untuk mencapai kesempurnaan. Semoga ini juga menjadi bagian kita di sepanjang hari, terkhusus di hari ini. Marilah kita dapat memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi, dan yang sudah menjadi penebus bagi kami manusia melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan memberikan jaminan untuk dosa kami dapat diampuni, dan kami akan semakin disempurnakan pada saat kami menerima akan keselamatan melalui darah Yesus yang sudah tercurah bagi kami. Ya Bapa, biarlah kekuatan melalui firman-Mu pada saat ini dapat meneguhkan pengharapan kami untuk semakin setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati umat-umat Tuhan dimanapun berada, untuk kami dapat memuliakan Engkau ya Bapa, mengingat Engkau dan mengikuti segenap perintah-perintah-Mu ya Bapa, sehingga hidup kami pun layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian juga bagi semua umat-umat Tuhan
yang Engkau sudah panggil untuk dapat memenuhi misi ini Tuhan. Berkumpul bersama-sama untuk menjadi terang bagi sesama manusia. Biarlah Engkau memberkati melalui misi lewat gerejamu, sehingga melalui kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengarahkan semua pelayanan dengan baik, sehingga umat-umat Tuhan diberkati untuk dapat membawakan jiwa-jiwa. Memberkati umat-umat Tuhan di dalam semua usaha tangan pekerjaan, sehingga melalui berkat-berkat itu pun umat Tuhan juga dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan akan selalu menjadi bahagian mereka, sehingga melalui berkat Tuhan umat-Mu pun dapat setia dalam memberikan apa yang Tuhan perintahkan dan menyokong pekerjaan lewat persepuluhan, demikian juga persembahan. Dan biarlah umat-Mu ya Bapa dapat bersuka cita senantiasa. Kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami, di mana kami hidup di tengah-tengahnya. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan sehingga dapat mensejahterakan bagi warga, dan terkhusus kami berharap kami juga tetap memperoleh kebebasan untuk bisa memuji memuliakan Tuhan pada hari yang Engkau khususkan. Juga kami berdoa oleh karena saat ini pun kami masih berada di tengah-tengah masa pandemi, bahkan dengan berbagai virus yang juga muncul di saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menjadi pelindung bagi kami senantiasa. Berikan kekuatan dan kesehatan, dan biarlah semua peristiwa ini pun dapat menguatkan iman percaya kami bahwa saatnya segera Yesus akan datang. Inilah pertanda zaman yang harusnya dapat menguatkan iman kami. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.